Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah bi khair. Kaifa haluk antum? Masyaallah. Masyaallah. Ustadz, apa nih Ustadz menurut waktu Ustadz? Belakangan ini anak kok rada sulit menghafal Al-Quran ya Ustadz ya? Kira-kira bagaimana? Kira-kira kiat menghafal Al-Quran yang baik dan benar menurut Ustadz bagaimana ya Ustadz ya? Masya Allah, ini pertanyaan bagus juga. Sebenarnya pertanyaan ini dibutuhkan juga oleh Ana sebenarnya. Antum nanya sama Ana kayak begitu, padahal Ana juga butuh kiat penghafalan yang cepat tuh bagaimana. Tapi paling tidak sedikitnya Ana memberikan tips, memberikan motivasi atau memberikan kiat-kiat agar supaya kita mudah di dalam menghafal, sebagaimana hal ini juga telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama ya, kalau hendaknya ketika kita menghafal, kita luruskan niat kita terlebih dahulu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menghafal Quran itu niatnya untuk apa? Gitu. Maka kita harus ikhlaskan, kita luruskan niat kita hanya karena Allah. Semata-mata kita menghafal Quran karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sekali-kali kita menghafal Quran nih, kita cuma mau mendapatkan gelar hafiz saja agar kita diberikan gelar al-hafiz, ya, fulan hafiz 30 juz, jangan. Bahkan naudzubillah ini bisa jadi bumerang buat kita. Bahaya. Bahayanya gimana? Karena ada hadis Nabi SAW ya, dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 orang ya, kata Nabi, tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah, dengan sebab mereka neraka jahanam itu dinyalakan. Siapa sih mereka itu? Kalau kita lihat, mereka itu bukan berandalan, mereka bukan para perampok, mereka juga bukan orang-orang yang bejat. Justru mereka itu orang-orang yang kelihatannya taat beragama, hanya saja mereka salah niatnya. Yang pertama, orang yang punya harta, kemudian dia ditanyakan hartanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menjawab, "Ya Allah, aku dulu punya harta di dunia, tidaklah ada satu jalan kebaikan kecuali aku infak di sana." Ya, maka kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, bohong kamu." Ya, akan tetapi engkau menginfakkan hartamu itu supaya engkau dibilang dermawan, dibilang donatur, dibilang orang baik. Dan itu sudah engkau dapatkan gelar itu. Maka ya, orang tersebut dilempar ke dalam neraka jahanam, nauzubillah, dengan sebab mereka. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu tapi niatnya nggak benar, niatnya salah. Ya, lalu Allah tanyakan ya tentang nikmatnya dia itu dulu, dia diberikan nikmat oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Ya, maka orang tersebut menjawab, "Ya Allah, aku belajar ilmu karena mengharapkan wajahmu. Aku ikhlas karenamu ya Allah." Ya. Kata Allah apa? Kadzabta, kau dusta. Ya. Akan tetapi engkau belajar ilmu agama dahulu supaya engkau dibilang orang alim, menghafal Quran, membaca Quran, ya, supaya kau dibilang qori, dibilang hafiz. Subhanallah. Ya, maka itu didapatkan, dia gelar-gelar itu di dunia. Disuruh ya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini diceburkan, dilemparkan ke dalam jahanam. Nauzubillah. Kemudian orang yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah, sama juga. Dia tidak ikhlas, dia cuma mau mendapatkan gelar pahlawan, mujahid, ya, orang yang mati syahid, dan seterusnya. Ya, maka Allah perintahkan orang tersebut ya untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Artinya apa? Keikhlasan itu sangat penting. Ya, keikhlasan itu sangat penting. Apalagi ketika kita hafal Quran. Hafal Quran kan ibadah. Kalau kita tujuan kita cuma dunia, nauzubillah, sedikit sekali balasan kita, pahala yang kita dapatkan cuma di dunia. Ya, cuma di dunia. Adapun di akhirat tidak demikian. Wal'iyadzubillah. Kemudian tips yang kedua. Tips yang kedua itu al-himmah al-aliyah wal mujahadah. Yaitu punya kemauan keras, punya keinginan, punya kesungguhan. Ya, karena ilmu itu nggak bisa didapat kecuali dengan sungguh-sungguh.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Allah berikan kemudahan. Ya, maka menuntut ilmu itu harus punya apa? Himmah. Himmah yang aliyah, yaitu kemauan keras untuk bisa untuk menghafal, belajar, nggak malas-malesan. Ya, nggak mungkin orang itu bisa hafal Quran kalau dia malas-malesan, nggak mungkin. Ya, hatta belajar ilmu umum sekalipun, ilmu dunia, kalau nggak ada kesungguhan nggak bakal bisa. Maka butuh apa? Mujahadah, kesungguhan. Gitu. Yang ketiga, ini untuk menghafal Quran, maka caranya bagaimana? Setelah kita punya luruskan niat kita karena Allah, kemudian kita punya kesungguhan, berusaha semaksimal mungkin, kita ya berusaha juga apa? Banyak membaca. Jadi sebelum menghafal, antum baca dulu. Baca entah itu 10 kali, 20 kali, ya. Bahkan ya, guru-guru kami menasehati ya bahwa di negeri Arab sana, ya, terutama di negeri Yaman, ada orang yang menghafal Quran itu dengan cara apa? Ya, mengulang-ulanginya, membacanya sebanyak 70 kali sampai 100 kali. Dibaca dulu. Ayat yang mau kita hafal dibaca dulu. Sampai benar-benar itu sudah terbayang di benak kita, ya sampai letak-letaknya ingat, barulah kita hafal. Jadi sebelum membaca itu, sebelum menghafal dibaca dulu, jangan langsung menghafal. Ini sering terjadi kesalahan. Sebagian orang yang menghafal Quran langsung dihafal gitu, padahal seharusnya dibaca dulu. Ya makanya kita lihat juga banyak yang sering keliru bacaannya. Ya kenapa? Karena dia langsung menghafal, nggak membaca dulu. Ya itu di antara tipsnya. Kemudian yang keempat, cari waktu-waktu yang tepat untuk kita menghafal. Di antara waktu yang tepat itu adalah di sepertiga malam terakhir, saat orang-orang sedang tidur nyenyak, kita bangun itu, kita qiyamul lail, ya, bangun sholat tahajud, kemudian ya kita menghafal, berusaha membaca. Atau juga sebagian ulama ya punya berpendapat waktu yang bagus itu di waktu duha. Ada juga mengatakan di waktu asar, ada juga yang mengatakan di waktu setelah sholat isya, atau ya sesuai dengan apa yang kita mampu lah kira-kira. Kira-kira kita mampunya itu di mana? Yang enak, waktu yang pas buat kita menghafal tuh kapan? Nah, maka itu perlu kita perhatikan waktu-waktunya. Kemudian yang kelima, ya, setelah kita menghafal, sering kita ulang-ulang, murojaah. Ya, hatta ketika kita menghafal sekalipun, ya, sekalipun kita menghafal itu harus kita ulang-ulang terus. Kita sudah hafal satu halaman nih, misalnya, ya, kemudian jangan pindah ke halaman berikutnya. Misalkan kita punya target menghafal tuh 2 halaman sehari, maka setelah 1 halaman ini kita selesai, ya, sempurna kita hafal, jangan langsung kita pindah ke halaman berikutnya. Ini sering terjadi kesalahan di kalangan para penghafal Quran seperti itu. Ya, kita kuatkan dulu, kita itqonkan dulu, ya, halaman yang kita targetkan untuk kita hafal, benar-benar mutqin. Jangan pindah. Karena kalau pindah ini bisa berabe nantinya. Ya kita hafal yang ini, yang tadi lupa. Gitu. Maka kita terus ulang-ulang, apa itu dengan baca 10 kali, 20 kali, 30 kali, atau bahkan kalau bisa 100 diulang-ulang. Ya, supaya apa? Supaya tersave di benak kita, tersave di memori kita. Mulai dari letaknya, kemudian barisnya, itu kan nanti akan tersave di memori kita. Ya. Kemudian ya, yang selanjutnya, yang kelima. Yang kelima, ya, cari teman yang bisa membantu kita supaya kita mudah menghafal. Artinya cari teman itu jangan yang banyak ngobrol, ya. Karena kalau orang yang banyak ngobrol itu akan lalai dia dari Al-Quran, melupakan Al-Quran.
Coba kita cari teman-teman yang sekiranya ini temannya yang bisa membantu kita, mengingatkan kita ketika kita lalai. Ayo kita ngafal, kita murojaah. Ya. Jangan kita berteman akrab dengan orang-orang yang lalai gitu loh. Yang dia sendiri pun hafalannya nggak kuat, hafalannya berantakan, banyak ngomong, hafalannya berantakan. Jangan sampai. Carilah teman-teman yang baik, karena teman itu sangat mendukung. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu sesuai agama temannya. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat dengan siapa dia itu berteman. Dia temannya siapa, teman duduknya siapa. Ya, jangan kita banyak buang-buang waktu kita. Kita menghafal Quran tapi waktu kita lebih banyak untuk selain Al-Quran, jangan sampai. Ya, kita menghafal Quran nih, tapi waktu kita justru lebih banyak untuk selain Al-Quran. Ya, untuk ngobrol, untuk bermain. Ya, bukan nggak boleh, tapi sekedarnya, tidak berlebihan. Ya. Kemudian yang terakhir, walaupun ini bukan terakhir ya, masih banyak tips-tips lagi ini yang bisa Anda sampaikan ini sebagai penutup. Ya, yang kelima atau keenam ya. Yang keenam, ya, jangan antum lupakan doa. Doa itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, doa, kembali kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Jadi masalah apapun yang kita hadapi, ya, entah itu masalah-masalah duniawi atau masalah-masalah pelajaran yang kita hadapi, kita belajar nih udah sekian lama kok nggak masuk-masuk, ini berarti ada masalah ya dengan kita. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kuncinya. Jangan pernah lemah untuk berdoa, ya, karena dikatakan a'jazun nas, ya, manusia yang paling lemah itu adalah a'jazuhum 'anid du'a, yaitu mereka yang paling lemah ketika berdoa. Ya, berdoa kita yakin Allah akan mengijabah doa kita, maka Allah akan kabulkan doa kita. Ya, kemudian juga ya, di antara hal yang bisa dikabulkan doa, kita tinggalkan perbuatan maksiat. Ya, dan ini maksiat nih sangat pengaruh sekali dengan hafalan kita. Apapun yang kita lihat, sekiranya itu keburukan, maka kita hindarkan. Jangan berlebihan. Dan maksiat ya akhi, ya, ini mempengaruhi segala yang ada pada diri kita, menghalangi kebaikan yang ada pada diri kita, hatta ketika kita menghafal Quran. Tinggalkan maksiat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengadukan tentang buruknya hafalannya kepada gurunya. Beliau curhat kepada gurunya. Padahal kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu kan orang yang sangat luar biasa hafalannya. Hafalannya kuat sekali. Tapi beliau merasa ada yang kurang hafalannya itu loh. Subhanallah, Imam, Masya Allah, rahimahullah. Beliau mengatakan, syakautu ila Waki' an su'il hifzi. Ya. Aku datang kepada guruku, mengadukan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Maka beliau membimbingku, beliau memberikan nasihat kepadaku supaya aku meninggalkan perbuatan maksiat. Allahu Akbar. Kita lihat Imam Syafi'i itu maksiatnya maksiat apa sih? Gak kayak kita kan gitu. Kita tuh hidup di zaman fitnah, semuanya maksiat terkumpul di zaman kita ini. Orang-orangnya rusak, ya, terlena dengan fitnah. Imam Syafi'i itu luar biasa. Beliau merasa buruknya hafalan beliau karena maksiat yang beliau lakukan. Maksiat, padahal maksiat beliau yang lakukan itu gak seberapa jika dibandingkan maksiat kita. Tapi beliau merasa hilang, subhanallah. Maka Imam Waki', gurunya ini menasihati dia supaya apa? Tinggalkan maksiat. Utrukil ma'asi, tinggalkan maksiat. Ya. Maka nasihatkan antum dan juga diri anak pribadi untuk meninggalkan maksiat. Ya, sekecil apapun maksiat berusaha kita hindari. Karena ini menghalangi kita dari kebaikan. Ya, bahkan maksiat itu bisa apa? Turisul hirman. Bisa ya mendatangkan kehinaan pada diri kita. Na'udzubillah. Menghalangi kita dari segala kebaikan. Na'udzubillah. Ya.
Maka Al-Imam Waqi mengatakan ya, li'anna al-ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Al-Quran ini cahaya. Ya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ya. Maka banyak ini istighfar agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya mungkin itu yang bisa yang Anda sampaikan ke antum. Nasihat ini sebenarnya buat anak pribadi juga. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk menghafal, ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya, insyaallah taala, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga buat kita semua. Amin. Ya, baik, ada lagi pertanyaan? Syukran, jazakallah khair Ustaz atas kiat-kiat yang sudah antum berikan kepada kami. Insyaallah kedepannya akan kami coba tips yang antum kasih ke kami. Semoga berkah Ustaz atas nasihatnya. Masya Allah, jazakumullah khair atas pertanyaan antum juga, ya. Barakallahu fikum, Allah yubarik fikum wa jazakumullah khairan. Nah, kelas mohon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.